Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami adalah kelompok 1. Kita akan mempraktekkan bagaimana proses mediasi untuk dapat memenuhi tugas yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cut Nur Afifah Rozatika. Di sini saya selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan untuk kedua belah pihak untuk memperkenalkan nama masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amira Bina Nurwaza. Saya di sini selaku penggugat. Dan saya Kristiana Yulianis sebagai tergugat. Di sini saya selaku mediator akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, di mana pada pasal 4 sudah dijelaskan bahwa sengketa perdata tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelenggaraannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, di mana pasal satunya tertulis mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Saya juga akan menjelaskan tahap-tahapan mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan akan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, apabila negosiasi menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka akan dibuatkan akta kesepakatan. Bagaimana? Apakah Ibu Faza dan Ibu Kristiana setuju? Ya, saya setuju. Oke. Yang pertama saya akan mempersilahkan kepada penggugat untuk memberikan penjelasan atas duduk perkaranya. Silakan. Baik, di sini saya menggunakan jasa mediator karena saya memiliki suatu permasalahan. Masalah yang saya hadapi yaitu saya membeli sebidang tanah dari Bapak Amin yang kemudian saya bangun menjadi sebuah rumah. Untuk tanah saya beli pada tahun 2020 bulan Januari. Untuk rumah sendiri saya bangun pada bulan April tahun 2020, yaitu di tahun yang sama. Kemudian sekitar 3 bulan setelah saya membangun rumah, jalan akses saya antara rumah saya ke jalan utama ditutup. Yang setelah saya cari tahu, yang menutup akses jalan tersebut adalah Ibu Kristiana. Di sini Ibu Kristiana menutup akses jalan saya karena Ibu Kristiana telah membeli tanah di bulan dan tahun yang sama dengan saya, tepat di depan rumah saya, dan kemudian membangun rumah pada bulan Juli 2020, tepat di depan rumah saya. Akses jalan ditutup dengan tembok, yang kemudian mengakibatkan saya dan juga keluarga tidak bisa melewati jalan untuk menuju jalan utama. Jadi kita nggak bisa keluar rumah. Bisa dijelaskan seperti itu. Untuk pihak tergugat bagaimana? Baik, jadi saya membeli tanah seperti yang disebutkan oleh Bu Faza, Bu Amira, bahwa saya membeli tanah tersebut itu pada bulan Januari tahun 2020 dan saya membangunnya pada bulan Juli tahun ini. Kemudian jujur saja saya menggunakan jasa dari kontraktor pemborong, jadi saya tidak tahu mengenai kondisi lapangan, mengenai kondisi sekitar, saya tidak tahu. Jadi saya hanya memasrahkan kepada pihak kontraktor untuk membangun rumah saya ada di posisi di sini, di alamat ini, dengan luas sekian, sesuai dengan surat yang ada dan sesuai dengan tanah yang saya beli seberapa itu, seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu kalau ternyata di belakang tanah yang saya beli itu ternyata adalah rumah dari Ibu Faza. Jadi dari pihak tukang juga tidak ada yang menyampaikan kepada saya. Jadi saya pikir tidak ada masalah dalam proses pembangunan seperti itu. Jadi setelah sekian ini berjalan, ternyata timbul masalah seperti ini. Oke, saya bisa memberikan sedikit gambaran tentang kondisi rumah saya. Jadi rumah kami kebetulan bukan pojok atau pinggir. Jadi rumah kami posisinya ada di tengah. Jadi belakang dan samping kanan juga samping kiri dari rumah kami itu adalah rumah tetangga. Sedangkan satu-satunya jalan atau akses untuk menuju ke jalan utama adalah melewati depan. Nah, tapi posisinya di sini adalah di depan rumah saya dibangun oleh rumah baru yang temboknya itu full dari ujung sampai ujung. Otomatis dari rumah saya kalau saya mau keluar itu harus
melewati tembok tersebut. Nah, sedangkan untuk melewati tembok itu kan tidak mudah, apalagi itu di rumah sendiri, itu kan sangat tidak etis. Nah, di sini saya memohon untuk pengertiannya dari pihak Ibu Kristiana agar diberikan jalan atau dibukakan jalan agar saya dan juga keluarga saya dapat melalui jalan tersebut untuk bisa ke jalur utama. Karena tanpa jalan itu rumah kami seperti tidak ada rumah, karena tidak ada jalan seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya kalau diposisikan seperti ini, jujur di sini saya juga adalah korban, karena saya juga tidak tahu, jenengan juga tidak tahu dengan kondisinya seperti itu, dan memang di perjanjian saya dengan pembeli, dengan penjual itu tidak ada embel-embel di mana saya harus memberi jalan kepada ibu, karena memang kenyataannya saya juga tidak tahu seperti itu. Tapi kalau untuk perjanjian dengan ibu si penjual itu bagaimana saya juga tidak tahu, dan saya membangun juga seperti sesuai dengan akta yang saya miliki. Saya belinya sekian, ya saya bangun di tanah yang sekian seperti itu. Jadi kalau semisal saya harus diminta untuk memberikan jalan, berarti kan saya harus memotong bagian saya, dan itu sangat merugikan buat saya. Jadi gimana? Sebenarnya di sini kalau untuk perjanjian saya sendiri, saya tidak mengetahui bahwa tanah yang ada di depan rumah saya itu sebenarnya juga saat itu dijual. Jadi saya pikir tanah di depan rumah saya itu ya milik Pak Amin, sehingga saya tahunya akses jalan itu pasti ada, karena saya dibeli Pak Amin, nggak mungkin dong yang menjual tanah ke saya tidak memberikan saya akses jalan untuk menuju ke jalan utama seperti itu. Saya tidak bermasalah dengan sistem pembangunan yang ibu lakukan, karena saya tahu bahwa ibu sudah membangun di tanah yang tepat, yaitu di tanahnya ibu sendiri sesuai dengan akta tanah yang ibu miliki. Begitu juga dengan saya. Tetapi masalahnya di sini adalah saya memohon pengertian ibu agar saya dapat diberikan akses jalan untuk menuju jalan utama, agar keluarga saya bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang normal lainnya. Seperti itu. Baiklah, jadi dari duduk permasalahan ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa pada Januari 2020 Ibu Faza membeli sebidang tanah dan dibangun pada bulan April 2020, sedangkan Ibu Kristiana membeli pada Januari 2020 dan membangunnya pada Juli 2020. Dari sini saya sudah mengetahui bahwa di sini kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, dan saya untuk mencoba memperjelaskan lagi bahwa untuk pihak tergugat apa yang diinginkan. Kalau saya pribadi, yang saya inginkan adalah Ibu Kristiana mau berbaik hati untuk memberikan akses jalan terhadap saya dan keluarga, agar saya dan keluarga bisa terhubung dari rumah kami menuju jalan utama. Untuk tanggapan dari pihak tergugat? Jadi begini, kalau semisal Ibu Amira minta jalan kepada saya, itu kan saya sudah bangun, dan saya juga sudah mulai mempondasi dan sudah mulai berdiri tembok saya. Jadi ketika saya harus memberikan jalan, otomatis mau tidak mau saya harus merobohkan, benar? Jadi di sini saya merasa dirugikan kalau saya harus merobohkan apa yang sudah saya bangun, sedangkan saya sudah membayar tukang, material dan segala macamnya. Seperti itu, Mas Beto. Baik, berarti di sini Ibu Kristiana merasa dirugikan apabila saya meminta akses jalan secara cuma-cuma begitu. Kemudian saya ingin tahu sebenarnya apabila saya meminta akses jalan kepada Ibu Kristiana, apa yang sebenarnya Ibu Kristiana inginkan agar mau memberikan akses jalan tersebut terhadap saya? Baik, begini, karena kan semuanya sudah terlanjur seperti yang tadi saya sampaikan. Saya harus merobohkan, saya harus minta tukang untuk membereskan semua apa yang sudah tak berdiri, dirobohkan dari jalur di depan rumah ibu sampai ke jalan itu kan cukup panjang, dan itu juga membutuhkan biaya. Kemudian biaya saya sudah keluar dan saya juga harus minta tukang untuk membereskannya. Jadi bagaimana kalau misalnya saya menawarkan itu ibu mengganti rugi sebanyak 1 juta. Oke, kalau saya pribadi saya juga merasa itu tidak adil, Ibu, karena di sini yang dirugikan bukan hanya Ibu Kristiana, tetapi saya juga. Karena bagaimanapun kalau kita melihat dari detail kejadiannya, yang bangun rumah terlebih dahulu kan saya. Seharusnya itu mungkin adalah salah satu kelalaian dari tukang atau pemborong yang ibu sewa.
Jadi kalau saya harus mengganti kerugian dengan biaya sebesar itu, saya tidak bisa, karena bagaimanapun tanah itu nanti tetap akan menjadi milik ibu dan saya hanya numpang lewat saja, masa saya harus membayar sebanyak itu, seperti itu. Begini Bu, itu ibu 1 juta itu tidak bayar ke saya, itu bayar ke tukang, karena tukang itu harus merobohkan semuanya dan tukang itu harus membereskan semuanya. Sebenarnya di sini saya juga dirugikan, saya habis di material tapi ternyata terbuang percuma dan saya harus memotong bagian saya yang harusnya sekian jadi saya potong jadi sekian, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya saya juga semakin dirugikan Bu. 1 juta itu adalah untuk minta tolong si tukang ini tadi untuk merobohkan dan untuk membersihkan jalan itu untuk akses ibu. Tapi Bu Kristiana, mohon maaf ya, ini kan saya hanya minta akses jalan kan sempit ya, sedikit saja, saya tidak minta banyak. Tetapi biaya tukang yang harusnya dihabiskan kan tidak sampai sebanyak itu. Kenapa saya harus membayar sebanyak itu, seperti itu? Kalau menurut saya ini nggak adil. Oh, baiklah, baik. Dari sini kan saya sudah menangkap keinginan kedua belah pihak ya. Jadi dari pengamatan saya bagaimana jika saya mengusulkan bahwa jalan itu akan dijadikan jalan bersama. Tadi kan Ibu Kristiana meminta dengan uang negosiasi, uang nego sekitar 1 juta. Apakah Ibu Amira bersedia? Kalau saya pribadi dengan uang sebanyak itu, kalau saya membeli atau mendapatkan hak atas tanah itu, saya nggak masalah. Tetapi kalau itu tetap menjadi hak Bu Kristiana, saya hanya numpang lewat, 1 juta itu terlalu mahal. Dan ada tanggapan untuk Ibu Kristiana? Bagaimana? Mohon maaf Bu Amira, sepertinya Ibu Amira salah paham bahwa yang dimaksud Ibu Kristiana ini uang 1 juta itu dijadikan jalan bersama. Seperti itu, bagaimana Bu Kristiana, benar? Betul. Begitu. Kalau begitu berarti dengan uang 1 juta itu jalan jadi milik kita bersama gitu. Betul. Otomatis Bu Kristiana tidak boleh melakukan pembangunan atau penanaman apapun di jalan tersebut dong. Betul Bu, betul. Baik. Sejujurnya kalau 1 juta saya masih merasa keberatan. Saya mohon pengertian dari Bu Kristiana untuk diberikan keringanan karena kita bertetangga, otomatis selanjutnya kita bakal hidup berdampingan. Saya mohon pengertian. Baik, kalau ibu merasa 1 juta itu keberatan, ibu mau berapa? Oke, kalau saya pribadi dengan mempertimbangkan kerugian yang Ibu Kristiana alami dan lain sebagainya, bagaimana kalau 750? Dari angka 1 juta ke 750 itu terlalu jauh ya Bu. Gimana kalau 800.000 net? Itu kalau ibu mau, kalau tidak mau ya sudah. Berarti saya sudah tidak bisa menawar lagi. Iya. Oke, baiklah. Berarti dengan ini kedua belah pihak telah menemukan kesepakatan bahwa Ibu Amira siap mengganti uang ganti rugi sebesar 800.000 rupiah kepada Ibu Kristiana untuk menjadikan jalan tersebut jalan bersama. Maka setelah ini saya sebagai mediator akan membantu menyusun akta kesepakatan yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi ini adalah akta kesepakatan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Silakan pihak penggugat dan tergugat. Saya cek terlebih dahulu. Baik, surat aktanya sesuai, silakan. Ini sebagai barang bukti untuk kedua belah pihak. Terima kasih atas proses mediasi kali ini. Silakan kedua belah pihak saling bersejabat tangan. Semoga kedepannya semakin lebih baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.